Sebetulnya pada pagi hari ini itu kemarin direncanakan sudah selesai urusan Monef dana desa untuk menu kalau APBDes sudah bisa digunakan, menu realisasi kegiatan itu juga semula direncanakan sudah selesai. Kalau ini tidak ada perubahan, jadi bisa langsung digunakan. Saya minta izin menggunakan rekan Ismail Saleh untuk menunjukkan isinya karena sudah diisi hampir seluruhnya. Gitu. Kemudian penyaluran dana desa ini sebetulnya harusnya sudah selesai, tapi kemarin ada timnya sedang menyelesaikan berbagai case-case yang diajukan oleh tenaga pendamping profesional, jadi mungkin jadi terlambat, tapi kita paling tidak mengetahui template yang akan dilakukan. Demikian juga untuk penyaluran BLT serta BNBA untuk BLT dana desa. Jadi direncanakan ini selesai, tapi kalau mundur ya berarti di minggu ini. Tapi paling tidak pada hari ini kita bisa mengetahui isiannya. Kemudian bagaimana dengan sebutan-sebutan untuk jumlah kegiatan, misalnya penggunaan untuk jalan, jembatan, MCK dan sebagainya, itu semuanya akan diambil dari realisasi kegiatan. Jadi makanya realisasi kegiatan menjadi penting karena di dalamnya itu nanti akan ada pengambilan data baik untuk BLT dan sebagainya. Jadi sebetulnya pokok utamanya adalah di APBDes, kemudian menyelesaikan realisasi kegiatan, kemudian penyaluran dana desa serta BLT. Kalau yang lain-lain nanti akan dikombinasi dari hal-hal tersebut gitu. Pada pagi hari ini bahwa menu realisasi kegiatan sudah bisa diisi. Gitu. Jadi silakan diisi sehingga setelah kemarin tagging selama sebulan terakhir, kemudian ini tinggal diisi uraian kegiatannya untuk bagian ini pembangunan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa ini diberi tambahan, ini sudah disepakati dalam rapat. Ini bagian dari tagging untuk sarana, sarpras. Ya. Jadi kalau kita lihat satu persatu, poros dusun, poros desa, jalan setapak, jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan untuk roda 4, roda 2, jembatan gantung, saluran drainase, kemudian gorong-gorong, tembok penahan tanah, bronjong, krip pengarah, tambatan perahu, bangunan air bersih, instalasi penjernihan air, penampungan air hujan, sumur, instalasi pompa hidran, perpipaan, MCK, jamban keluarga, gedung sekolah TK atau PAUD, sarpras pendukung TK PAUD, polindes, bangunan polindes, sarpras pendukung polindes, bangunan posyandu, sarpras pendukung posyandu, perpustakaan, sarpras pendukung perpustakaan, bangunan olahraga, sarpras pendukung olahraga, ruang terbuka hijau, embung, sarpras pendukung embung, bendung sederhana, bendung irigasi, saluran irigasi, pasar, sarpras pendukung pasar, bangunan utama wisata, sarpras pendukung pariwisata, gedung BUMDes, balai kemasyarakatan, jaringan internet untuk warga desa, perbaikan rumah tinggal, pembangkit listrik, penerangan jalan umum, pangkalan ojek, tempat penjemuran tanaman pangan, lumbung pangan, bak atau tong sampah, tempat pengolahan sampah, tempat pembuangan sampah, sumur resapan, sarpras lainnya. Nah, PKTD-nya ditaruh di bawah. PKTD pertanian dan perkebunan, PKTD restoran dan wisata, PKTD perdagangan logistik dan pangan, PKTD perikanan, PKTD peternakan, PKTD industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, PKTD prasarana umum, PKTD perhutanan, PKTD lain-lain.
Kemudian dikaitan dengan program lain, ini program-program yang dianggap utama, yaitu stunting, ketahanan pangan, layak huni, atau bukan itu, jadi lainnya. Kemudian pengadaannya, pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, dan pengadaan. Mengapa ini penting? Karena kita mengetahui jalan dibangun banyak, tapi sebetulnya jalan itu memang baru. Pembangunan atau peningkatan kualitas jalan dari jalan makadam menjadi beton misalnya, atau pemeliharaan. Kemudian pengadaannya, swakelola atau pihak ketiga, ini semuanya ada di dalam Siskudes. Kemudian di sini berkaitan dengan SDGs desa nomor berapa. Ini SDGs tapi maksudnya SDGs desa ini. Ya. Mestinya harus sama dengan yang sebelumnya, jangan sampai berubah nanti jadi berubah ke wilayah lain. Karena ada double pengisian ini untuk pengecekan. Kemudian jumlah anggarannya dari dana desa, kemudian atau dari yang lain kalau ada tambahan swadaya. Volumenya ini nanti begitu ada jenis kegiatan, nanti volumenya juga otomatis akan akan terisi. Ya. Jadi kalau jenis kegiatannya berbeda, volumenya juga akan berbeda. Embung menjadi meter kubik, kalau dorong-dorong menjadi meter. Jadi perlu ini dilihat meter atau apa saja di sini supaya pengisian volumenya ini tidak salah gitu. Kemudian dari orang kerja, tukang, mandor, dan pekerja. Jadi dibagi menjadi 3. Kemudian pemanfaatnya berapa laki-laki, berapa perempuan, kemudian berapa rumah tangga miskin. Jadi di bagian bawah sudah diinfokan, tombol submit ini baru akan berubah warna kalau semua form input yang ada di atas ini sudah sesuai. Jadi kalau yang muncul pertanyaan, kenapa kami nggak bisa submit? Ya tinggal dilihat di atasnya gitu. Kalau ininya belum hijau gitu, ya belum bisa gitu. Jadi dilihat dulu di atasnya. Kalau enggak nanti nggak bisa submit. Jadi simple. Kalau belum terisi semua ya nggak bisa submit, gitu saja sih. Ini yang bagian untuk realisasi kegiatan yang tadi sudah disampaikan Kang Iman. Sebetulnya ini sudah dilakukan, cuman bedanya adalah kalau yang lain, kalau misalnya sudah siap itu kan sudah tinggal di-upload ya. Tapi kalau untuk khusus realisasi kegiatan kan meskipun sudah siap tetap harus diisikan gitu. Ini untuk yang non sarpras juga kelihatan di sini jenis kegiatannya apa, pendataan atau pemetaan potensi desa, semua pendataan masuk di sini. Penyelenggaraan pemerintahan di desa, guru, honor guru, diklat guru, lain-lain pendidikan, diklat agama, sosial, budaya, lingkungan, olahraga dan seni, ketergantungan obat, pembinaan dan penyuluhan, lain-lain pembinaan masyarakat, berkaitan dengan difabel, pelatihan elektronik, pelatihan otomotif, pelatihan komputer atau teknologi informasi atau IT, pelatihan tata busana, tata rias, pelatihan ekonomi, wirausaha, pelatihan industri kreatif dan keterampilan, pelatihan aparatur desa, pelatihan kelembagaan, pelatihan TTG, pelatihan sosbud, bimtek, lain-lain peningkatan kapasitas, penanganan keadaan darurat, diklat ekonomi, lain-lain ekonomi dan usaha. Nah, kepencet.
penyertaan model BUMDes, posko COVID, operasional relawan desa lawan COVID, kemudian APD, desinfektan, operasional penyemprotan, pengadaan masker, ruang isolasi, pemberian vitamin dan obat-obatan, bantuan sembako, pemulasaran jenazah, wastafel dan sejenisnya, vaksinasi, lain-lain kedaruratan, vaksinasi hewan, bantuan pangan, bibit hewan, bibit nabati, bibit ikan, pelatihan pertanian, perikanan, peternakan, pelatihan tata boga, ketahanan pangan lain, pelatihan EHDW, operasional rembuk stunting, operasional posyandu, konseling gizi di posyandu, sosialisasi pencegahan perkawinan anak, honor atau insentif kader kesehatan, diklat kader kesehatan, pelayanan posyandu, honor admin, honor enumerator, ini kalau untuk enumerator ini pendata, ya. Kemudian bimbingan teknis SDGs, ini SDGs, operasional pemutakhiran data untuk edisi desa, BLT dana desa dan lainnya. Ini seperti biasa kelihayan atau kepakaran dari pendampingan itu ya antara lain ada di sini, jangan sampai kesalahan. Karena nggak lihat yang di bawah, oh ternyata di bawah ada dan sebagainya. Kemudian ditulis lokasinya RT RW, kaitan dengan program lain sama ya. Ketahanan pangan, BUMDes, COVID, Satpras umum, SDGs, PMK, penyakit menular untuk hewan ya. Kemudian stunting, BLT desa, kemudian regulasi pemerintah yang ada, kemiskinan ekstrim, kemudian pengembangan usaha ekonomi, potensi sumber daya desa, pengetahuan teknologi dan komunikasi, TIK ini ya, teknologi informasi dan komunikasi, serta mitigasi bencana alam. Kemudian kaitan SDGs sama. Hati-hati tadi kaitan SDGs kalau di depan sudah dituliskan jangan jadinya berbeda, nanti menyulitkan pada waktu untuk ditarik ke atas. Kemudian ada anggaran yang mana tadi kalau di sini sudah diklik maka yang bawahnya baru akan terbuka. Berapa pemanfaatnya, kemudian realisasinya, berapa anggarannya, tadi rencana. Jadi paling tidak sekarang kan semua rencana itu mestinya sudah bisa dimasukkan. Tinggal nanti dilihat realisasinya. Jadi semua rencana bisa dimasukkan mulai sekarang. Mungkin yang sudah terrealisasi dimasukkan, kemudian dilihat progresnya untuk bisa diinputkan. Jangan lupa tadi rekan-rekan Kang Iman inputnya foto yang sudah ada geotaggingnya. Kalau sudah lengkap semua maka tombol submit ini akan berubah warna sehingga bisa diupload. Jadi saya kira begitu untuk yang bagian realisasi kegiatan, bahwa semua rencana kegiatan seharusnya sekarang sudah bisa di-input sehingga sudah bisa muncul gitu. Jadi rencananya berapa, kemudian nanti kita lihat kegiatannya berapa untuk yang Sarpras dan non Sarpras, nanti bisa kelihatan. Kemudian ini semua nanti bisa di-download sampai level provinsi ya. Pusat juga bisa, cuman maksudnya di-downloadnya itu per kabupaten. Jadi sehingga semua kegiatan ini sudah bisa ditentukan ini masuk wilayah apa. Nanti semua aspek tadi seperti yang Sarpras ini misalnya hal-hal yang muncul di dalamnya ini yang selalu jadi kebutuhan dari level bawah sampai level Bapak Presiden, itu semua yang di dalam ini akan dimunculkan sebagai hasil SDG desa, sebagai menu hasil SDG desa. Yang PKTD masuk ke dalam PKTD, yang kemudian berkaitan dengan pandemi COVID akan masuk dalam
COVID, kemudian yang berkaitan dengan infrastruktur nanti dibuatkan menu tersendiri mengenai hasil infrastruktur. Jadi tidak lagi kerepotan mestinya, tidak akan lagi kerepotan, dan ini karena sudah diletakkan di dalam menu, maka semua pihak juga bisa langsung mencek gitu ya. Jadi tidak repot-repot lagi. Misalnya berapa jalan itu bisa dijumlahkan tadi, baik yang peningkatan pemeliharaan maupun pembangunan jalan gitu. Sementara yang lain mungkin nanti bisa dilanjutkan. Kiranya untuk yang bagian realisasi untuk bisa mengetahui saat ini, dan diharapkan kita bisa langsung mengisikan untuk yang bagian perencanaan.